Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat semua, semoga baik-baik aja. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin berbagi info, ingin sharing seputar kelebihan salah satu motor keluaran Yamaha yang ganteng banget, yang sporty banget tampilannya. Motor yang saya maksud adalah Onyo Aerox 155. Selain kelebihannya, sewaktu beli motor, kita kan pastinya perlu tahu juga ya kekurangan motornya apa. Nah, untuk itu, saya udah nyiapin video yang khusus ngebahas kekurangan Onyo Aerox 155. Tapi karena kalau disatuin si durasi videonya jadi kelamaan, video yang ngebahas kekurangan Onyo Aerox 155 tersebut saya rekam terpisah ya. Video yang saya rekam terpisah juga adalah video yang ngebahas perbedaan keempat varian Onyo Aerox 155, yaitu Onyo Aerox 155 Connected ABS, kemudian Onyo Aerox 155 Connected, lalu Onyo Aerox 155 Connected ABS yang versi MotoGP, dan yang terakhir adalah Onyo Aerox 155 Connected ABS yang versi World GP 60th Anniversary Livery. Dua varian terakhir ini adalah edisi khusus ya yang Yamaha keluarkan untuk seri Onyo Aerox 155 ini. Supaya infonya lengkap ya, supaya pemirsa nggak salah milih motor, sesudah nonton video ini silakan tonton juga kedua video tersebut, yang link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Terutama untuk motor yang akan kita gunakan sehari-hari, efisiensi BBM adalah salah satu faktor yang rasanya perlu kita pertimbangkan ya ketika kita memilih sepeda motor. Untuk itu kita mulai bahasanya dari aspek yang satu ini. Kita lihat seberapa irit sih sebenarnya Onyo Aerox 155 ini. Berdasarkan data yang didapat dari beberapa hasil tes, rasio konsumsi BBM Onyo Aerox 155 ada di kisaran 142,5 sampai 145. Nah ini untuk motor yang DNA-nya sporty, seperti halnya Onyo Aerox 155 ini, rasio konsumsi BBM segitu itu termasuk irit ya. Soalnya motor matic secara umum bisa dibilang irit kalau si rasio konsumsi BBM-nya ada di kisaran 140. Jadi kalau dia bisa lebih dari itu, kalau dia bisa nyampe tadi 142,5, bahkan 145, itu berarti ekstra irit ya motornya. Nah ini si rasio konsumsi BBM yang nyampe 142,5 sampai 145 itu terasa semakin istimewa mengingat cc motor ini yang relatif besar ya untuk ukuran motor skutik yaitu 155 cc. Nah itu biasanya kan kalau si motor cc-nya makin gede dia makin boros tuh. Tapi si Onyo Aerox 155 ini dia nggak kayak gitu. Terus kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa irit? Kenapa dia nggak boros? Soalnya selain mesinnya yang udah blue core, motor ini juga dia dilengkapi fitur yang dinamakan VVA. Nah, kombinasi blue core dan VVA itulah yang menjadikan Onyo Aerox 155 ini lebih bertenaga, tapi penambahan tenaganya tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM. Fitur lain yang dimiliki oleh Onyo Aerox 155 yang terkait dengan mesin adalah apa yang dinamakan dengan Smart Motor Generator. Dengan fitur ini, mesin motor jadi nggak berisik, jadi nggak kasar sewaktu motornya pertama kali di starter. Satu lagi kelebihan yang dimiliki oleh Onyo Aerox 155, ini yang masih ada hubungannya dengan sektor permesinannya, itu adalah liquid cooling atau radiator, yang fungsinya menjaga suhu motor supaya optimal dan dia nggak mudah overheated. Setelah tadi kita ulas aspek konsumsi BBM-nya, sekarang kita lihat ya aspek kenyamanan dari Onyo Aerox 155. Nah ini kenyamanan tentunya adalah aspek penting berikutnya yang perlu kita perhatikan juga ya sewaktu kita mau beli motor. Fitur-fitur penunjang kenyamanan yang dimiliki oleh Onyo Aerox 155 diantaranya adalah joknya yang empuk. Selain empuk dia juga nyaman dan ini maksud saya bukan cuma buat pengemudi ya tapi juga buat yang dibonceng. Biasanya kan kalau motor yang desain sporty itu joknya buat yang dibonceng lupakan lah, gak enak banget, gak nyaman banget. Biasanya joknya sempit, udah gitu si konturnya juga nggak bersahabat. Terus keras pula biasanya si joknya. Singkatnya, untuk sebagian besar motor-motor sporty, itu yang dibonceng kayak apa ya, kayak warga negara kelas 2.
Tapi ini kalau di All New Aerox 155 dia sama sekali nggak gitu. Jadi si joknya tadi ya nyaman banget, empuk banget, nggak cuma buat si pengemudi, tapi juga buat yang dibonceng. Terus selain joknya yang nyaman, si motor ini dia dibekali juga dengan kapasitas bagasi yang besar ya, yaitu sebesar 25 liter. Ini adalah pleasant surprise berikutnya yang ditawarkan oleh All New Aerox 155. Jarang banget ya motor yang tampilannya sporty tapi dia punya bagasi yang seluas bagasinya All New Aerox 155. Nah, dengan kapasitas bagasi seluas itu, motor ini jadi cocok ya buat pemirsa yang suka bawa barang agak banyak, baik itu barang belanjaan supermarket misalnya, atau kerjaan kantor, buku-buku sekolah, kuliah, dan masih banyak yang lain. Terus di antara pemirsa mungkin ada yang pengen tahu itu kalau helm masuk nggak ke bagasinya All New Aerox 155 ini? Jawabannya tergantung ya, tergantung pemirsa pakai helmnya yang kayak gimana. Soalnya yang namanya helm kan dia macam-macam banget ya, beda-beda banget. Selain ukurannya yang beda, si jenisnya juga kan ada yang half face, ada yang full face, udah gitu. Walaupun si size-nya sama, L misalkan, itu si L-nya kalau saya perhatiin itu dia belum tentu sama ya, tergantung merek helmnya itu. Udah gitu, si shell helmnya juga kan dia bisa beda banget tuh. Jadi ada yang rata, yang polos, minimalis banget. Tapi ada juga yang banyak pernak-perniknya, jadi dia banyak tonjolan di sana-sini. Singkatnya, kalau untuk urusan helm, supaya benar-benar yakin, kalau kata saya sih mendingan bawa helm yang biasa pemirsa pakai ke showroom motor Yamaha, sambil ngeliat-ngeliat motornya ya, terus coba masukin helmnya ke bagasi motor ini. Tapi ini sekedar sebagai gambaran dari pengalaman saya pribadi. Umumnya bagasi motor yang kapasitasnya 25 liter, dia itu cuma bisa muat helm yang half face ya, yang standar bawaan si pabrik motornya. Itu pun nyimpennya nggak bisa sembarangan, jadi si helmnya mesti balik, udah gitu dengan posisi si visornya ngehadap ke arah stang motor. Ini helm yang saya pakai sewaktu saya nyoba eksperimen itu, dia size-nya L, udah gitu dia ada visornya, dan si bentuk shell-nya dia minimalis, jadi dia nggak ada tonjolan yang macem-macem. Berikutnya, ini masih di sektor kenyamanannya. All New Aerox 155 ini dia kapasitas tangki bensinnya 5,5 liter. Dengan kapasitas tangki segitu, kalau si tangkinya kita isi full, terus kita kalikan dengan rasio konsumsi BBM yang tadi ya, yang 142,5. Ini yang saya ambil, yang saya pakai yang 142,5, bukan yang 145, supaya nggak terlalu optimis. Nah, jadi dengan kapasitas tangki segitu, pemirsa dengan All New Aerox 155 ini bisa menempuh jarak sekitar 230 km tanpa harus berhenti di tengah perjalanan untuk isi BBM. Untuk pemirsa yang sehari-harinya sering menempuh perjalanan jauh, jarak tempuh segitu rasanya akan menambah kenyamanannya dalam berkendara, karena ya itu tadi, pemirsa jadi nggak harus repot, nggak harus sering berhenti di pom bensin untuk isi bahan bakar. Fitur penunjang kenyamanan yang lain yang juga dimiliki oleh motor ini adalah electric power socket. Dengan fitur ini, pemirsa jadi bisa mencas gadgetnya di motor, baik itu smartphone atau gadget yang lain, yang kebutuhan arus listriknya 12 volt. Si power socketnya itu sendiri, dia lokasinya ada di rak ya, di bagian depan, yang sebelah kiri, dan si raknya itu dia ada tutupnya, ada covernya. Kenyamanan berikutnya yang dimiliki oleh All New Aerox 155 adalah si letak tangki bensinnya yang ada di bagian depan motor. Jadi dia bukan ada di bawah jok ya, seperti kebanyakan motor bebek pada umumnya. Nah itu dengan lokasi tangki bensin yang ada di bagian depan motor, jadi bukan di bawah jok ya. Pemirsa jadinya nggak harus turun setiap kali mau isi BBM. Udah gitu selain lokasi tangki bensinnya yang nyaman ada di depan, untuk buka tutup tangkinya pun pemirsa cukup tekan tombol, nggak perlu repot muterin anak kunci. Lalu berikutnya selain tangki bensin yang bukanya juga pakai tombol, itu adalah jok motornya. Jadi sama ya, tinggal pencet tombol, nyaman banget, praktis banget. Berikutnya, fitur pendukung kenyamanan terakhir yang ditawarkan oleh motor ini adalah apa yang dinamakan dengan handlebar switch control atau saklar menu. Dengan fitur ini, pemirsa jadi bisa ngubah tampilan di layar speedometer tanpa harus ngelepasin pegangan dari stang. Jadi selain menambah kenyamanan, fitur ini juga dia sekaligus mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Soalnya riskan ya kalau kita ngelepasin pegangan tangan dari stang. Oke, itu tadi aspek kenyamanan All New Aerox 155. Berikutnya kita lihat kelebihan motor ini dari fitur-fitur penunjang keamanannya. Pertama, motor ini dia bannya udah tubeless dengan spesifikasi ban sebagai berikut.
Jadi untuk ban depan dia ukurannya 110/80 dengan diameter velg 14 inci. Sedangkan untuk ban belakang dia ukurannya 140/70 dengan diameter velg yang sama juga yaitu 14 inci. Dengan spek ban seperti itu berarti selain tubeless, tapak ban motornya dia juga udah lebar ya. Nah, keuntungan tapak ban motor yang lebar, si motornya jadi nggak mudah tergelincir sewaktu kita pacu di tikungan atau sewaktu kita melintasi permukaan jalan yang licin. Terus udah gitu, karena si bannya udah tubeless, dia nggak akan langsung kempes sewaktu ketusuk paku misalkan. Karena bannya nggak langsung kempes, pemirsa jadi punya waktu untuk nyari bengkel tambal ban terdekat. Fitur penunjang keamanan berikutnya yang juga dimiliki oleh All New Aerox 155 adalah lampu hazard. Ini pemirsa pastinya udah paham banget ya dengan fitur yang satu ini. Fitur yang sangat penting yang menunjang keselamatan dan keamanan pengendara. Terakhir, ini masih di sektor keamanan ya. Si All New Aerox 155, dia dilengkapi juga dengan fitur yang dinamakan dengan Side Stand Switch. Gunanya apa fitur ini? Kadang kan kalau kita lagi buru-buru ya, atau pas lagi nggak fokus, itu si motornya langsung kita tancap, langsung kita gas, padahal si standar sampingnya belum kita lipat. Nah, dengan fitur yang satu ini, kejadian kayak gitu itu nggak akan terjadi lagi. Soalnya kalau si standar sampingnya belum kita lipat, si motor jadi nggak bisa di starter. Udah gitu kalau si mesinnya dalam keadaan nyala, dia bakal langsung mati kalau si standar sampingnya kita gunakan. Jadi fitur ini fungsinya adalah mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Selain dibekali banyak fitur yang tadi ya, yang ada hubungannya dengan efisiensi BBM, udah gitu dengan kenyamanan dan keamanan berkendara, si All New Aerox 155 ini, dia juga dibekali dengan beberapa fitur tambahan. Di antaranya, si lampu depan sama lampu belakangnya, dia udah LED ya, jadi udah nggak menggunakan lampu bohlam lagi. Udah gitu, si speedometernya juga dia udah digital, jadi speedometernya bukan speedometer yang analog. Nah, ini si speedometer digital, selain akurasinya yang jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan speedometer analog, informasi yang bisa ditampilkan di layar displaynya, dia juga lebih lengkap, udah gitu dia lebih informatif. Salah satunya yang menurut saya paling penting adalah voltmeter, yang fungsinya ngasih tahu ke kita apakah kondisi aki motor kita itu dia masih bagus atau udah waktunya untuk diganti. Terakhir, untuk semua varian All New Aerox 155, dia dilengkapi dengan Y-Connect, yang fungsinya ngehubungin motor dengan pemiliknya via aplikasi. Jadi dengan fitur ini, pemirsa bisa memonitor motornya, dan aspek yang bisa dimonitor itu banyak, misalkan lokasi parkir terakhir, kemudian rata-rata konsumsi BBM, lalu rekomendasi perawatan, udah gitu, pemirsa bisa juga dapat notifikasi kalau misalkan ada pesan masuk ya, atau telepon atau email, dan beberapa informasi lain termasuk kalau si motornya malfungsi. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa, jika berkenan silakan like videonya, share videonya, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Oh ya, ini mumpung ingat ya, supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah pilih motor. Setelah nonton video ini, silakan tonton juga video saya yang ngebahas kekurangan All New Aerox 155 dan yang ngebahas perbedaan di antara keempat variannya. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.